Hello guys, welcome to my YouTube channel. Di video ini aku tuh mau bahas salah satu masalah yang kasusnya tuh banyak banget. Tapi sayangnya itu orang tuh banyak sering salah paham. Yaitu ketika kondisi seseorang datang dengan keluhan. Dok, jerawatku tuh gak sembuh-sembuh, on off, beruntusan terus, gatel, merah-merah, pakai apapun tetap aja rasanya itu salah. Assalamualaikum, aku Dokter Rizky Aminia, founder daerah klinik, yaitu klinik kecantikan yang fokus banget menangani masalah jerawat yang kronis ataupun kondisi dermatitis perioral akibat penggunaan steroid yang ada di krem etiket biru yang digunakan tanpa kaedah yang benar alias jangka panjang. Nah, menurut aku peran diagnosis itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena nggak semua yang bentuknya itu mirip jerawat, itu tuh jerawat. Jadi kalau ada pasien itu datang terus langsung dibilang, "Ini tuh hormonal, coba ganti sarung bantalnya, jaga makanan, jangan makan ini, makan itu, mungkin kamu kurang tidur." Tapi kalau udah diobatin kok nggak pernah benar-benar sembuh, berarti kita itu perlu mikir sebentar, kenapa kok bisa kayak gini? Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi pertama, ada suatu kondisi yang namanya itu acne eruption. Bentuknya itu bisa mirip-mirip banget dengan jerawat. Runtusan, kadang tuh gatel. Tapi ada juga yang kondisi lain yang bukan jerawat tapi lebih kepada reaksi inflamasi kulit. Nah, kondisi ini namanya tuh DPO atau dermatitis perioral. Nah, ini masuk ke kelompok yang kedua. Jadi masalah utamanya itu bukan karena sumbatan pori, tapi adanya inflamasi atau peradangan di kulit kalian. Makanya kalau aku ketemu pasien kayak gini, aku tuh nggak langsung tanya, "Kamu pakai produk apa sekarang? Jangan-jangan nggak cocok." Jangan. Tapi tanyakanlah bagaimana riwayat produk sebelumnya, masa lalunya. Pernah nggak pakai krem racikan atau etiket biru? Pernah pakai steroid nggak? Dalam jangka waktu yang panjang? Atau pernah nggak pakai krem-krem yang keras yang kau pakai itu selama bertahun-tahun lamanya? Pertanyaan ini tuh penting banget. Untuk apa? Menegakkan diagnosa. Gini loh ya, memang paling sering DPO itu berkaitan erat dengan sel. Tapi sebenarnya DPO itu nggak selalu cuma dari steroid. DPO itu juga bisa dipicu oleh penggunaan skincare yang terlalu keras yang juga digunakan bertahun-tahun lamanya alias jangka panjang. Misalnya antibiotik topikal yang dipakai terus-terusan. Kemudian siapa nih yang kamu suka dikit-dikit peeling atau eksfoliasi biar bersih. Ataupun kamu tuh pernah pakai bahan-bahan iritatif tertentu, ya misalnya bahan-bahan aktif yang terlalu keras, seperti vitamin C, retinol, AHA-BHA dalam jangka waktu yang panjang. Jadi gini Jen, intinya itu cuma satu, kulitmu itu ditekan dan diiritasi terus-terusan. Nih, ingat ya, cara kerja steroid, ditekan, ditekan, ditekan. Jadi karena steroid itu kerjanya itu cuma menekan, jadi pada kamu merah-merah ditekan, radang ditekan, reaksi apapun ditekan, jerawat ditekan. Jadi kalau kamu tuh saat kamu pakai kemudian kelihatan tuh aman, cocok, bagus, ya ojo kaget. Wong semuanya ditekan. Tapi pada saat kamu itu lepasin itu semuanya, bom. Reaksi yang selama ini kalian tekan akhirnya keluar semuanya. Merah-merah, suatel, perih, kering, jerawat muncul semuanya. Dan kalau sudah fase kayak gini, panik tau kamunya. Terus kamu tuh langsung ganti skincare. Terus kamu tuh mikir, kayaknya aku tuh nggak cocok sama skincare ini.
Padahal nih ya, dengerin ya, bukan karena salah skincare-nya guys, tapi karena kulitmu itu sedang bereaksi setelah kamu lepas dari steroid, tapi kemudian dibarengin dengan penggunaan skincare yang baru. Nah, ini tuh sering terjadi salah asumsi. Kamu tuh sering nyala-nyalain skincare-mu yang baru kamu pakai. Dia dibilangnya ini tuh nggak cocok lah, bikin gatel, tambah parah. Padahal bukan. Ngerti nggak? Coba ngerti nggak? Padahal pada saat kamu pakai ini nih, aku tegasin lagi. Pada saat kamu pakai skincare yang baru ini, terjadi kamu tuh lepas steroid. Jadi sering kamu salah-salahin skincare yang baru ini, bener toh? Nah, kalau sudah kondisi kayak gini, kalian tuh biasanya tuh gonta-ganti skincare, beli A, beli B, yang FOMO yang katanya orang bagus, dibeli semua. Kadang, nggak jarang, kalian nggak kuat gatelnya, terus kembali lagi kan ke steroid. Nah, kalau kondisi kayak gini kemudian kalian bagus lagi, ya nggak heran. Karena lagi-lagi, gimana tadi steroid cara kerjanya? Menekan. Makanya kalau kamu panik, kamu kasih steroid lagi otomatis bagus. Tapi itu nggak nyelesain masalah, Jeng. Jadi tuh kayak lingkarannya tuh muter-muter lagi, bagus, rusak lagi, bagus, rusak lagi. Terus kayak gini. Dan kondisi ini tuh terjadi bertahun-tahun lamanya. Capek kan rasanya? Nah, kalau sudah kondisi kayak gini, DPO itu makin susah ditangani. Di awal-awal, DPO atau dermatitis perioral itu tuh munculnya di sekitar mulut, dagu, bisa ke hidung juga. Bentuknya tuh mirip banget sama jerawat kecil-kecil. Kadang itu gatel, kadang perih, dan sering makin parah kalau kamu kasih steroid lagi. Meskipun ya awalnya bagus. Kondisi kayak gini, biasanya itu sering banget pasien itu datang dengan kondisi, "Aku tuh insecure kok, malu," sampai kalian tuh nggak keluar-keluar dari rumah, menarik diri dari lingkungan, capek mental, bahkan lihat mukamu sendiri di kaca, takut toh, malu toh. Bahkan aku punya pasien nih, saking dia stresnya, ya, dia susah tidur dan kaca-kaca semua di rumahnya itu dipecahin karena dia stres setiap kali melihat mukanya. Ini fakta. Segitu besar atau dampak yang ditimbulkan dari dermatitis perioral ini. Apalagi kalau sudah berbulan-bulan nggak sembuh, bahkan bertahun-tahun. Makanya di sini itu yang selalu aku tekankan bahwa pentingnya kita itu mendiagnosa secara benar. Jangan main diagnosa-diagnosa sendiri. Jadi kamu tuh harus tahu kalau ini tuh jerawat biasa atau DPO. Karena kalau kamu tuh salah diagnosa, ya penanganan itu bisa salah total. Kenapa? Karena kalau jerawat biasa, itu biasanya bisa kempes sendiri dalam waktu 2-3 hari. Karena hormonal bisa kempes sendiri, mungkin dengan obat-obat jerawat dan kempes dan sudah nggak akan bermasalah. Tapi kalau kamu kena DPO, kamu kasih obat-obatan yang keras, kamu pakai skincare acne, kamu kasih treatment yang over berlebihan, itu tambah hancur. Nah, di video berikutnya aku tuh mau bahas yang lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat kulit kamu tuh kena DPO? Apa sih yang terjadi pada saat kamu tuh kena jerawatan? Kenapa kulitmu tuh jadi reaktif banget? Dan kenapa pemulihan tuh nggak bisa instan? Jadi, pastikan lanjut nonton ya.